mungkin aku juga dilahirkan atau diwariskan bibit-bibit itu ya. Jadi nggak apa-apa kok gitu. Perselingkuhan adalah tindakan yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Tapi kita bukan berarti tuh bisa memberikan hujatan atau label dan langsung menghakimi begitu aja. Jadi cinta tuh sebenarnya tuh ada 3 pilar. Misalnya ngelakuin olahraga yang memang cukup menantang. Halo Arika, selamat datang di The Sound nih Kak. Nah kita sapa dulu kali ya. Jadi The Sound ini tuh punya panggilan hangat nih untuk bukan fans sih sebenarnya ya kali ya, yang ngikutin The Sound lah pokoknya. Itu namanya disapanya The Sounders nih Kak. Jadi kayak kita, halo The Sounders. Hai The Sounders. Nah hari ini kita mau ngebahas tentang love relationship nih Kak. Nah, ini kalau ngomongin cinta nih selalu menarik ya. Selalu menarik ya. Kayak 3 hari 3 malam tuh gak kelar-kelar. Iya betul. Nah tapi hari ini kita mau fokus untuk membahas tentang isu perselingkuhan nih. Aduh, ngeri-ngeri sedap ya kalau mendengar kata perselingkuhan. Iya, kalau dari Karika sendiri mungkin sebagai psikolog nih banyak tentang apa sih namanya orang-orang klien-klien kakak tuh seputar love relationship. Kira-kira mereka banyak kan mostly tentang apa nih ngobrolinnya nih Kak? Oke, kalau buat teman-teman yang dewasa muda, misalnya sudah kuliah, kerja dan usia 30-an, memang banyak sih ngomongin tentang percintaan ya gitu. Tapi memang nggak spesifik hanya di perselingkuhan aja. Biasanya aku juga banyak dapat buat kasus-kasus persiapan pernikahan. Gitu. Atau misalnya jenuh di hubungan atau konflik yang sering berulang. Nah, tapi memang di salah satu subtema mungkin ya, di konflik itu ada juga beberapa yang mengalami perselingkuhan ini. Betul. Oke. Mungkin The Sounders belum tahu nih kalau misalkan Kak Rika ini itu psikolog mengebahas tentang apa sih Kak, spesialisnya nih apa nih Kak? Iya, hai The Sounders, aku Rika, psikolog klinis anak remaja dan keluarga. Jadi memang banyak membahas mengenai perkembangan anak remaja dan keluarga. Jadi kalau keluarga tuh kan bahas tentang hubungan juga gitu ya, antar orang tua, suami dan istri. Dan aku sendiri memang punya ketertarikan di relasi romantis. Makanya tadi sempat dibilang juga gitu ya, aku banyak menangani kasus-kasus persiapan pernikahan. Gimana untuk menjaga relasi romantis baik itu pacaran dan pernikahan ya gitu. Nah sebelum kita lanjut pembahasan yang lebih dalam tentang perselingkuhan, aku mau ngasih lihat ke The Sounders nih video-video koresponden netizen nih sama isu yang lagi viral tentang perselingkuhan. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Tetap salah sih. Karena yang namanya perselingkuhan itu nggak bisa dibenarkan ya, apalagi kan dia udah berumah tangga. Saya sih cuma kasihan sama anaknya doang. Itu hal yang salah ya, apapun alasannya. Ya menurut aku sih selingkuh itu nggak bagus ya menurut aku ya, apalagi kan udah ada ikatan pernikahan juga gitu, dan mereka juga udah punya seorang anak gitu loh. Seseorang selingkuh tuh di umur 40 di mana dia mengalami pubertas kedua, yang hasrat seksualnya tuh gampang berubah-ubah dari hubungan yang lama atau udah bosen gitu kan. Tapi yang nggak bisa juga gitu, kalau nggak ya putus aja daripada selingkuh. Yang aku lihat itu manusia tuh nggak pernah merasa cukup. Berdampak banget, orang bisa mengalami trust issue lah namanya ya, kalau sekarang bilang trust issue, trauma masa lalu. Berdampak ya, pasti buat anak-anaknya juga, istrinya apalagi. Untuk korban perselingkuhannya menurut aku sih sangat terdampak banget ya, bahkan nggak menutup kemungkinan juga ke anak-anaknya gitu. Masih banyak orang yang setia, jangan menganggap semua cowok sama ya. Mas ada tapi gak banyak gitu, banyak yang selingkuh, banyakan yang selingkuh menurut aku. Ada juga orang-orang yang merasa cukup dengan satu pasangan, ada juga yang enggak gitu. Jadi nggak setiap orang tuh bisa disama-samain gitu. Oke Kak, dari video-video ini kan tadi dia ada tuh tanggapan-tanggapan dari netizen nih tentang isu perselingkuhan. Khususnya kali ini kita ngambil case-nya kasus yang Virgon ya, vokalis ex Last Child. Nah kalau tanggapan sendiri dari Karika nih kayak gimana nih mengenai isu tersebut ya? Oke.
Ya, sebenarnya kasus perselingkuhan ini adalah kasus yang serius ya, gitu. Karena kenapa ketika ada pengkhianatan dalam sebuah hubungan, pasti hubungan Dalam itu lagi kan tuh kayak langsung pengkhianatan. iya, betul ya, kayak udah langsung nyes gitu ya di dada ya. Iya, pasti itu kan menimbulkan luka. Iya. Sebenarnya lukanya yang pertama memang pasti buat korban. Pasti. Korban iya. misalnya apakah si perempuan, apakah si laki-laki. Tapi sebenarnya pelaku pun juga punya permasalahan gitu. Iya. Karena kan ketika melakukan perselingkuhan itu mungkin jadinya konfliknya akan sangat intens. Dia mendapatkan judgement Iya, dari sekitar gitu. Jadi sebenarnya ini tuh nggak mudah buat kedua belah pihak, tapi memang terutama yang paling dirugikan adalah dari pihak korbannya. korban, betul. Dan secara khusus untuk case ini gitu ya, karena sudah ada anak, nah di sini juga sebenarnya anak adalah pihak ketiga sebenarnya ya, pihak ketiga yang juga sangat dirugikan Iya, gitu. Pasti ada dampak-dampak psikologis yang terdampak ya gitu yang iya. dirasakan oleh anak karena kasus kedua orang tuanya. tuanya. Apalagi mereka berdua kan public figure. Iya. Beritanya Semua di mana-mana. kehidupannya aja walaupun Betul. gak ada masalah aja juga disorot kan ya Betul, kayak. betul gitu. Jadi memang ini kasus yang gak bisa disepelekan Kan, gitu. iya, Maksudnya ini benar. karena menimbulkan luka, dan tadi karena ada pengkhianatan dalam cinta tuh adalah suatu luka yang sangat dalam dan besar. Jujur gitu. Kak. Jadi itu pasti ya oke. Nanti daripada kita curhat Curhat ya. Nah, habis ini ya. Iya boleh. Nanti di luar aja kali ya. Iya, Oke. betul. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan dari sisi psikologis nih misalkan, itu tuh faktor apa sih yang membuat seseorang tuh bisa selingkuh tuh, gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya kalau kita ngomong faktor psikologis itu tuh ada banyak banget, tapi mungkin aku coba mention beberapa di antaranya Yang gitu mungkin ya. yang apa tuh namanya orang-orang tuh karena faktor itu Iya, gitu ya. yang Oke. banyak dirasakan oleh orang-orang. Pertama adalah bisa jadi karena ada kemarahan, Oke. ada anger. Ada anger. Anger itu contohnya apa? Dulu pasanganku pernah menyelingkuhi aku. Aku masih marah nih. Perasaan sakit hatinya belum selesai. Jadi dia lampiaskan Iya, ke project on iya pasangan yang sekarang, atau mungkin misalnya perselingkuhannya udah beda orang gitu ya, maksudnya Iya, ini iya. dengan mantanku, tapi karena kemarahannya tadi belum selesai, ya udah dengan pasanganku yang sekarang. Padahal pasangan yang sekarang tuh nggak salah apa-apa gitu. Iya, Tapi iya, bisa paham. juga misalnya dengan pasangan yang sekarang, karena dulu kamu pernah selingkuh, ya udah aku Oke, iya. ibaratnya mungkin quote unquote balas dendam kali ya. Aku juga bisa, aku nggak terima diginiin, jadi aku akan melakukan hal yang Hal yang sama. Oke, Itu oke. banyak banget kayak gitu. Jadi ada kemarahan di situ. Mhm. Tapi yang kedua juga ada karena luka masa kecil. Luka masa kecil Nah. bisa menimbulkan seorang selingkuh Kak. Betul. Gimana tuh? Gimana? Nah, jadi misalnya kalau kita menyaksikan kedua orang tua kita pernah melakukan perselingkuhan. Gitu. Jadi karena tadi kan di awal juga aku introduce, aku adalah seorang psikolog ya, banyak menangani kasus anak juga gitu ya. Misalnya seorang anak menyaksikan perselingkuhan kedua orang tuanya, seperti yang ya kasus yang viral sekarang ini gitu ya, dan tidak ada penyelesaian atau pendampingan psikologi secara intensif buat si anak. Jadi kan anak ini akan bisa banget mengembangkan trust issue gitu, atau mungkin kebencian kepada salah satu pihak orang tuanya gitu. Iya, benar, Nah, benar. ketika luka ini tidak diselesaikan, maka ketika dia sudah dewasa dan menjalin hubungan romantis dengan pasangannya, bisa jadi luka ini akan muncul lagi gitu. Oh, dulu ayah atau ibu aku misalnya pernah berselingkuh. Mungkin aku juga dilahirkan atau diwariskan bibit-bibit itu ya, jadi nggak apa-apa kok gitu. Misalnya membuat excuse seperti itu. Oh, ada juga sih Kak, kayak misalkan nggak cuman selingkuh ya, mungkin kayak emang orang tua aku, papa aku tuh pemarah banget, jadi aku punya sifat kayak gini, Betul. pasti nurun dari papa. Pasti. Benar, Iya, iya, gitu. Jadi kita membuat rasionalisasi yang sebenarnya itu didasari itu sama luka. Oh, itu Gitu. timbul karena luka. Tapi kalau misalkan dia tuh punya orang tuanya misalkan banyak nih, ada yang
mama papanya mungkin nikahnya berkali-kali, itu bisa nggak sih jadi salah satu faktor dia jadi selingkuh gitu, bisa nggak Kak? Bisa jadi juga kalau misalnya pernikahan yang berulang itu memang tidak ada atau minim akan kesetiaan. Jadi kan dia akan melihat bahwa hubungan itu tuh bisa ya sangat cepat berganti. Iya, berarti nggak ada yang forever ya, nggak ada yang last forever, benar iya, ya? Jadi komitmennya mungkin ya, ketika ada masalah berarti sebenarnya aku tuh bisa beralih ya ke orang lain. Ada istilahnya children see, children do. Jadi ketika dia menyaksikan itu, mungkin dia akan melakukan hal itu. Gitu. Makanya hati-hati sekali gitu ya, anak-anak adalah peniru ulung. Jadi kita sebagai orang tua ini bukan tugas yang mudah ya. Iya. Gitu, jadi kita benar-benar emang harus hati-hati dan sangat mindful gitu dalam bersikap, dalam berelasi juga dengan pasangan kita. Dalam mengambil keputusan juga ya Kak. Betul gitu. Itu yang kedua, luka masa kecil. Nah, yang ketiga biasanya ini yang banyak aku temui juga adalah karena bosan, boredom. Misalnya pacarannya sudah lama gitu ya, atau menikahnya memang sudah bertahun-tahun gitu ya. Makanya kenapa banyak kasus perceraian para artis juga yang terjadi, loh kok nikahnya udah 20 tahun tapi kok bisa akhirnya selingkuh. Betul. Kayak gitu. Ya mungkin karena ada kebosanan atau kejenuhan di dalam hubungan itu. Oh, yang jenuh tuh di hubungannya, berarti bukan sama pasangannya. Iya, atau bisa juga gitu bisa ya. juga karena ya? misalnya Oke. kayaknya dulu sih aku kalau ngelihat dia tuh kayaknya dia cantik, tapi kok makin lama kayak udah nggak ada sparks gitu ya. Jadinya kayaknya udah nggak seru nih hubungannya, atau si pasangannya ini itu bisa jadi juga gitu. Tapi face bosan ini sebenarnya kan wajar ya Kak ya. Nah itu dia. Ya nggak wajar tindakannya gitu kan. Betul. Untuk menanggulangi bosannya itu. Betul. Nah makanya buat orang-orang yang akhirnya berselingkuh karena bosan ini, ya mungkin dia tidak punya ide atau strategi bagaimana mengatasi si bosan. Karena sebenarnya bosan kan tadi balik lagi ke seperti yang Putri bilang adalah hal yang wajar. Iya. Tapi kalau kita nggak punya coping mechanism gitu, gimana mengatasi si bosan ini, ya bisa aja kita terjebak sama perselingkuhan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita berselingkuh, ini bahas agak sedikit biologis ya, nggak apa-apa ya. Ada hormon-hormon cinta kan yang muncul, oksitosin gitu ya. Itu tuh membuat memang ada pleasure, ada rasa senang. Rasa senang itu tuh seperti ketika kita tuh lagi terjebak dalam adiksi. Jadi kita tuh kayak pengen lagi gitu. Nggak mau lepas, pokoknya maunya sama kamu. Iya benar gitu. Dan kalau misalnya mungkin sama pasangan kita udah bosen ngomong udah makan belum, I love you gitu, itu udah menjadi biasa rutinitas. Jadi udah nggak ada spark ngomong I love you. Kan awal-awal pacaran pasti kayak deg-degan ya, kayak ada butterflies gitu ya di perut I love kita. you, ya emang udah sepantasnya ngomong kayak gitu. Betul. Tapi ketika kita melakukan hal ini dengan orang yang baru, itu kan kita mulai ngerasa ada deg-degan lagi. Iya benar. Mulai ngerasa kesemsem lagi, waktu kerja kita nggak konsen gitu ya. Nah hal ini sebenarnya memang yang dicari manusia. Jadi manusia tuh butuh sesuatu yang baru, butuh sesuatu yang ada sparksnya lagi, yang bisa ngasih kita tuh pleasure. Nah makanya, tapi kan ketika pleasure dalam konteks yang salah, ya ini akan jadi suatu kesalahan ya. Benar. Jadi gitu teman-teman, faktor-faktor nih. Tapi jangan ditiru ya. Jadi jangan, takutnya nanti netizen bakal, oh iya aku selingkuh ya karena ini, jadi ngambil faktor yang tadi. Iya kayak malah gitu. dicari pembenaran Dicari pembenarannya. Iya, oke nih selanjutnya nih. Ada nih mitos yang menyatakan kalau udah orang nih selingkuh sekali ini pasti habit nih, nggak bisa disembuhin. Nah itu gimana tuh kira-kira Kak? Ya sebenarnya bukan cuman perselingkuhan aja sih gitu, tapi maksudnya gini, perselingkuhan adalah kan suatu kesalahan ya, tindakan yang tidak bisa dibenarkan apapun alasannya, meskipun kita bisa memahami. Contoh tadi misalnya, karena luka masa kecil, ya kita bisa paham, tapi ya selingkuh itu juga bisa ya, tetap salah, nggak bisa dibenerin mau apapun alasannya itu. Betul. Ya. Sama aja dengan kelemahan-kelemahan atau kesalahan lain. Contoh misalnya untuk seseorang yang agresif atau kasar gitu, ya kita bisa paham kenapa dia berkembang gitu ya, bertumbuh menjadi seseorang yang agresif. Tapi kan agresif adalah agresif gitu ya, adalah salah. Dan kalau kita bilang itu habit, ya memang bisa jadi pola, bisa jadi pattern ya. Karena dilakukannya berulang-ulang kali. Betul gitu. Karena memang manusia, mungkin kalau kita sering dengar, manusia tuh punya watak, punya kepribadian. Nah itu tuh secara singkat definisinya adalah pola yang kita punya, pola perilaku yang kita punya gitu. Jadi
kalau dibilang itu habit, ya bisa jadi sebenarnya bukan habit karena dia emang doyan gitu, tapi memang karena ada pola perilaku yang berulang, dan kalau nggak dapat penanganan, kita nggak cari tahu why, kenapa ya aku tuh punya kecenderungan selingkuh, kenapa aku punya kecenderungan untuk marah gitu, ya kita akan terus mengulang itu. Makanya tadi pertanyaannya juga, bisa disembuhin nggak sih? Ya bisa gitu ya, Asalkan, kalau memang kita pertama kita sadar dulu kalau itu perbuatan yang salah. betul gitu, kita sadar. Yang kedua, memang kita punya langkah aktif untuk memperbaiki hal itu. Karena biasanya untuk hal-hal yang berkaitan sama isu-isu psikologis, luka, trauma, ini tuh nggak bisa singkat, Nggak bisa instan lah ya. betul. Karena trauma yang dia yang dari kecil misalkan itu kan udah dari kecil, jadi kayak menyembuhkan trauma itu nggak instan gitu, karena ya dari kecil lukanya gitu. Benar. Dan di dalam diri kita sebenarnya itu tuh 80-90% itu tuh unconscious atau alam bawah sadar. Gitu. 80-90%. Sebesar itu. Wah, oke. Makanya kenapa gitu ya, banyak mungkin orang khususnya dalam case perselingkuhan, sebenarnya gue tahu loh itu salah. Gue tahu loh, gue harus komitmen sama pasangan gue, tapi nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba kok gue tertarik aja. Sama kayak orang bosen juga gitu nggak sih, kayaknya gue nggak ngerasa kalau gue tuh bosen, tapi gue mau cari yang beda, tapi gue mau kayak agak bingung gitu kan antara logika kita gitu ya dengan perasaan kita dan perilaku kita, kayak kenapa ya kita kayak gini. Karena itu kita perlu berhati-hati, tadi diri kita itu didominasi sama alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu terbentuk dari apa? Tadi memori masa kecil. Mungkin kalau sekarang aku tanya Putri gitu ya, Put, waktu umur 2 tahun, 3 tahun, perilaku orang tua apa sih yang kamu tuh sebel banget? Mungkin kamu gak bisa inget. Karena, spesifiknya apa. Iya, karena secara sadar, alam sadar kita tuh gak bisa recall memori itu. Tapi alam bawah sadar kita, unconscious, dan tubuh kita tuh merekam semua pengalaman kita dari kecil. Bahkan dari proses kehamilan loh. Itu jadi se-early itu memang gitu. Nah, makanya kita perlu hati-hati dengan diri kita gitu, dengan pola-pola perilaku, perasaan, pikiran yang kita punya, termasuk even pola pikir dulu kali ya. Termasuk ketika kita sedang berelasi tadi. Kalau misalnya kita terus-menerus, ya udahlah gue emang kayak gini, gue nggak mau cari tahu akarnya gitu, ya bisa jadi memang tindakan kita itu akhirnya dipengaruhi sama ya udah unconscious kita, tanpa kita kelola nih sebenarnya mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan dari kita kecil gitu teman-teman. Kita berat banyak belajar, langsung kayak oh my god, ternyata banyak sekali ya faktornya, kayak ya ampun. Kenapa istrinya tuh baru mulai speak up tuh di media tuh baru sekarang, padahal yang kita tahu ya dari sosial media ternyata perselingkuhannya itu udah dari 2021 gitu. Apa karena udah nggak bisa ditahan apa? Ya kenapa tuh Kak kira-kira dari berarti pertama kenapa istrinya baru speak up sekarang ya gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu persis karena aku nggak pernah ngobrol sama si istrinya Virgun ini gitu ya. Tapi kan maksudnya kita di sini berdiskusi dan kita bisa mencoba memahami dan mungkin menganalisis kali ya gitu dari luar, kira-kira dari pola perilaku itu tuh kira-kira kenapa ya. Pertama ya bisa jadi karena istrinya ini sudah lelah, karena aku sempat nemu berita gitu ya, nemu berita. Si istri ini bilang, saya sudah capek karena sebelumnya sudah diberikan kesempatan tapi kok masih diulangi sih. Gitu. Jadi sekarang ini tuh kondisinya tuh sudah pada kondisi mungkin ya pasrah, helpless gitu, atau hopeless. Jadi udah tidak berpengharapan atau tidak berdaya. Akhirnya ya udahlah gitu. Akhirnya dibawalah ke media gitu. Nah, sebenarnya tindakan istri Virgun untuk bawa ini ke media juga kalau aku lihat bisa jadi maknanya adalah beliau ini tuh sudah crying for help. Artinya apa sih?
aku percaya banget kedua belah pihak itu sudah melakukan banyak cara untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Pasti ya gitu, apalagi kan mungkin dari tahun 2021 mungkin iya. sudah ada banyak diskusi melibatkan keluarga, beberapa pihak, pasti adalah tindakan-tindakan Iya. aktif yang dilakukan. Nah, kalau ternyata masalahnya ada sampai sekarang, bisa jadi ada apa ya, mungkin ada harapan yang belum terwujud. Belum nemu jalan tengahnya kali ya. Benar gitu. Kenapa sih kok masalahnya setelah bertahun-tahun tetap ada gitu. Dan ketika sudah dilakukan di belakang layar gitu lah ya, secara personal tidak membuahkan hasil gitu ya. Jadi akhirnya si istri ini bawa ke media gitu. Maksudnya bisa jadi juga bisa seperti jadi, itu ya. karena kenapa? Media kan punya power yang besar Iya. banget. Misalnya apakah dengan support dari para netizen gitu ya, iya, ini iya. dia akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi ini gitu. Atau juga misalnya siapa tahu Virgona bisa berubah gitu, karena kan misalnya ada power Iya, dari iya, luar iya. yang misalnya jadi sorotan, Iya, mungkin iya. mendoakan juga gitu. Jadi Ya, hukuman-hukuman sosial lah jadinya kayak gitu. Dia minta maksudnya apa ya, ally juga gitu, kayak ayo dong nih ternyata dia kayak gini, menurut kalian tuh kayak gimana, kayak gitu loh. iya, gitu. Jadi ya bisa jadi itu gitu, karena udah ada banyak hal yang dilakukan secara mandiri tapi Belum sayangnya terselesaikan. belum berhasil, sehingga oke akhirnya coba dibawa, gitu. Dan malah menurutku mungkin juga ketika dibawa ke media gitu ya, ya pasti udah banyak pertimbangan juga sih. Tapi Gitu. ada faktor anger juga gak sih Kak, kayak kamu giniin aku ya, aku harus nih. Jadi itu mungkin di perdebatannya mungkin kalah nih. Jadi kayak oke, aku sebar nih di sosial media nih. Pasti kan kalau korban selingkuhan tuh udah pasti banget simpati netizen tuh kayak gila ya kayak gini. Masih isu-isu yang kemarin-kemarin misalkan ya, ada tuh kan yang viral kan, yang kayak ternyata tuh selingkuh padahal istrinya udah cantik banget, kenapa sih mau sama si cowoknya ini. Nah, kita nggak boleh sebut yang lain ya, kita sebutnya yang kasus ini aja. Cuman kayaknya kakak udah tahu nih ini siapa nih ya, kayak gitu. Iya, kalau dibilang ada anger mungkin nggak ya, mungkin aja Oke. aja gitu, karena menghadapi kasus perselingkuhan apalagi untuk waktu yang tidak singkat itu kan pasti capek ya, Pasti capek banget. melelahkan gitu. Melelahkan. Apalagi mungkin yang terakhir kan juga kalau nggak salah sampai kepada udah gugatan cerai ya. Iya. Gitu. Jadi pasti ini masa-masa yang sulit lah selama mungkin 2 tahun ya, 2021 ya. Gitu. Oke. Terus Kak, aku kan ngeliat juga ya, mau dari podcast manapun juga yang mungkin yang ngebahas si Virgun, atau mau dari Twitter, mau dari Instagram yang lambe-lambe itu semua, aku ngeliatin komennya ya. Tapi uniknya nih ya, banyak juga yang mendukung dari sisi cowoknya ini. Mendukungnya tuh mungkin dalam bentuk yang kayak nggak mungkin dong kalau Virgunan selingkuh berkali-kali kalau istrinya juga nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin itu pun gak cuma cowok doang loh Kak. Jadi yang cewek-cewek pun juga ngomong seperti itu. Kok bisa ya? Apa kita harus menormalize perselingkuhan gitu? Nah gimana tuh Kak? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat fenomena apapun gitu ya, apalagi buat public figure ya, pasti akan selalu ada yang pro dan kontra gitu. Apalagi kita tahu maksudnya ini adalah public figure yang mungkin punya fans, punya ya penggemar yang memang ya adalah kelompok-kelompok yang pro akhirnya dengan salah satu pihak gitu. Tapi menurutku pertama tadi balik lagi, perselingkuhan itu tindakannya tetaplah salah Ya teman-teman ya, maupun ada faktor-faktor yang mendukung, tetap tindakan itu salah. Betul, gitu, salah gitu. Jadi bukan gak bisa dibenarkan. Sama aja contohnya kayak misalnya kita mencuri gitu. Ya mungkin dia mencuri karena dia lapar banget, tidak punya uang. Wah, tapi kan tetaplah mencuri adalah mencuri gitu. Iya. Sama misalnya dalam hal ini perselingkuhan tetaplah selingkuh. Tapi kita bisa memahami. Jadi meskipun itu kesalahan, bukan berarti semua hujatan gitu ya juga dilontarkan untuk pelaku gitu. Kita bisa memahami ya tadi faktor yang kita bahas di awal. Kira-kira kenapa ya dia udah punya keluarga yang harmonis, anak-anak gitu ya. Dia juga sebelumnya
sayang banget, begitu romantis ya di Iya. lagu-lagunya. Iya, apalagi lagu-lagunya cukup nyentuh kan, jadi beberapa fans juga banyak lah yang Kecewa, kecewa juga. betul. Ternyata lagu itu nggak sincere ya buat istrinya ya, atau nggak mungkin, aduh dia aja selingkuh. Kayak aku trust issues deh sama cowok aku, dia tuh nggak seromantis itu, yang seromantis itu Iya, dia selingkuh. iya. Nah iya kayak Benar gitu. gitu. Nah, karena di balik perilaku seseorang ada banyak banget reason yang bisa menjelaskan perilaku itu. Gitu. Dan ya contoh tadi ya faktor-faktor yang dibahas di awal kan gitu. Iya. Apakah ternyata memang ada luka masa kecil? Iya, Apakah atau lukanya udah dewasa nih tapi mungkin di past relationship-nya sehingga ada anger Iya. yang belum Selesaikan, terselesaikan iya. gitu. Sehingga ketika kita bisa memahami gitu ya, ada faktor-faktor yang mungkin membuat seseorang melakukan suatu kesalahan, Iya, kita tuh juga bisa berempati. Gitu. Tapi berempati bukan berarti tadi ya again membenarkan perilakunya, enggak, it's two different thing nih. Atau selalu memaafkan gitu kali ya. Oh karena dimaafin, ya udah kayaknya nggak apa-apa deh kalau diulangin lagi. Atau nggak mungkin dalam alam bawah sadarnya dia karena dimaafin, terus habis itu mungkin simptomnya tuh bakal muncul lagi faktor-faktor yang mungkin bosan atau trauma itu, jadinya kayak diulangin lagi gitu ya. Gitu. Nah, terus kita kan juga bisa lihat dari si pihak korban Oh, gitu ya. Ya pihak korban, maksudnya gini, dalam kasus perselingkuhan korban tetaplah korban. Nah, Gitu. Jadi pasti ada banyak luka yang dia rasakan gitu ya. Mungkin dia harus sebenarnya dia ya kalau buat artis mungkin ini jadi ke pop up gitu, tapi misalnya buat masyarakat biasa seperti kita ini gitu ya, ya mungkin kan kita jadi harus menutupi dari orang lain karena misalnya beberapa kan menganggap ini tuh aib keluarga gitu ya. Iya benar-benar. Beberapa yang mengalami perpisahan pun juga jadi misalnya si istri jadi harus misalnya bekerja untuk menanggung nafkah anak-anak. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari korban perselingkuhan. Jadi bukan ranahnya kita menurutku ya untuk menyalahkan juga ini karena kurang perawatan sih misalnya istrinya gitu ya. Kita sebagai perempuan gitu kan kayak sedih banget tuh kalau dengar-dengar hal kayak gitu, atau misalnya ya emang kurang romantis sih gitu. Nggak pada tempatnya lah gitu. Kita tuh memberikan judgment seperti itu karena yang dialami itu lagi berat banget loh gitu. Jadi sebenarnya aku juga di sini pengen mengajak the sounders kalian gitu ya, untuk kita tuh ketika menghadapi atau melihat satu fenomena, kita tuh bisa lihat dari berbagai perspektif sisi, ya. Betul. Gitu. Jadi gak menyalahkan, tapi malah kita tuh mencoba memahami dan berempati dan mungkin ikut mendoakan yang terbaik lah ya. Oke. Cuman kadang tuh untuk dampak untuk korbannya tuh mungkin agak sulit juga gitu loh Kak untuk memaafkannya mungkin ya. Betul. Karena forgiveness itu tuh sifatnya bukan hitam putih. Jadi bukan memaafkan dan belum memaafkan. Oke. Tapi forgiveness itu tuh sifatnya spektrum, kayak ibaratnya warna cat atau warna lipstick nih buat perempuan gitu ya. Ini warna pink muda, pink tua, kayak nomor-nomornya tuh kan banyak banget ya gitu. Gak bisa. Ada yang merah muda dan sebagainya gitu. Jadi tadi memaafkan itu tuh nggak bisa dibilang kamu udah maafin nih atau kamu belum. Kadang kalau misalnya kita memaafkannya 20% pun itu tetap udah ada proses memaafkan kan di situ. Kalaupun misalkan nanti udah case close, tapi kan pasti untuk korbannya tuh juga menimbulkan trust issues juga gak sih? Iya, mungkin banget karena memang biasanya di balik pengkhianatan gitu ya. Aduh, udah tarik nafas ya. Itu ada itu sih tadi, memang salah satu dampaknya adalah jadi lebih sulit percaya. Karena sebelumnya pernah dikecewakan. Oke, benar. Nah, yang terakhir nih Kak, tips apa sih yang bisa Kakak kasih nih biar orang tuh mungkin biar nggak selingkuh nih mungkin harus ngapain gitu? Biar nggak selingkuh, apakah misalkan kalau ada masalah mesti diselesaikannya tuh bagaimana gitu, dan mungkin cara-caranya biar menjaga agar hubungan itu tetap harmonis gitu. Oke. Ini aku coba jelaskan secara konsep teori dulu, baru nanti habis itu masuk ke yang praktikalnya ya. Boleh. Jadi
ada satu pendekatan teori psikologis nih namanya triangle of love. Jadi segitiga cinta. Jadi cinta tuh sebenarnya tuh ada 3 pilar gitu. Yang pertama ada passion. Passion tuh gimana kita tuh punya ketertarikan sama lawan jenis. Contohnya, oh dia cantik, dia ganteng, aduh dia jago main musik. Kan memang nggak bisa dipungkiri kadang hal-hal itu tuh yang membuat kita tuh jatuh cinta ya. Ini berarti faktor appearance gitu Kak? Bisa appearance, bisa sifat, bisa juga skill gitu. Tapi kita tuh punya ketertarikan yang membuat hati kita tuh kadang tuh suka deg-degan gitu. Nah jadi kayak mungkin bahasa Inggrisnya atau yang kayak lebih gaul tuh ada sparks. Ya ada sparksnya dulu ya. Betul gitu. Itu yang pertama. Yang kedua setelah passion adalah ada intimacy. Intimacy itu keintiman. Contoh, kalau kita punya pasangan, kita tuh suka deep talk nggak sih? Kita tuh suka ngomongin hal-hal yang misalnya ada hobi bareng gitu ya. Ada topik-topik yang emang kalau kita ngomongin itu tuh kayak seru banget, bisa mendalam gitu. Jadi intimacy itu penting gitu. Intimacy baik secara fisikal dan juga tadi secara emosional. Kalau kita ngomong, kita ketemu dia tuh kita nyambung atau enggak gitu ya. Dan yang ketiga ada komitmen. Gitu. Jadi komitmen itu gimana kita tetap berusaha untuk ya stay sama dia, stay faithful gitu ya, tetap setia meskipun ketika passionnya atau intimasinya lagi berkurang nih. Karena mungkin buat pasangan-pasangan yang sudah misalnya menikah belasan tahun, ya pasti kan sparksnya juga udah nggak ada. Betul gitu. Atau berkurang lah ya gitu. Bisa, jadi gimana caranya untuk menjaga hubungan supaya tetap harmonis? Kita perlu perhatikan 3 pilar ini. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai ngerasa hubungan kita kok kayaknya ada masalah ya, kita coba cek deh apa yang kurang. Buat pasangan yang berselingkuh, mungkin komitmennya sudah kurang. Makanya kenapa tadi Putri sempat kasih contoh, ini istrinya nih cantik loh. Gitu. Apa sih yang kurang dari dia? Atau suaminya nih tetap, wah ini kayaknya hot daddy banget gitu ya. Tapi kenapa nih si istri kok meninggalkan si suami ya? Ya jangan-jangan bukan karena passionnya gitu. Karena mereka kayaknya kelihatan kalau ngobrol juga tetap nyambung, kerjaannya juga sama. Jangan-jangan komitmen yang kurang. Tapi kalau dari 3 faktor ini di hubungan itu, salah satunya itu udah nggak ada tuh, apakah hubungannya masih bisa diselamatkan nggak sih kira-kira Kak? Bisa. Tapi perlu ada usaha. Gitu. Berarti ya tadi kalau misalnya kita tahu komitmen yang lagi kurang, ya berarti kita harus meningkatkan si komitmen itu. Bukan malah misalnya beralih ke orang lain. Gitu. Karena kalau misalnya beralih ke orang lain ya jadi kasus perselingkuhan tadi. Nah terus kemudian juga kita bisa cek juga misalnya karena rutinitas kita, misalnya buat teman-teman yang kerja di ibu kota Jakarta gitu ya, pulang ke rumah tuh udah capek, udah ngantuk, pasti beres-beres misalnya langsung tidur, jadi nggak sempet tuh ada pillow talk, kayak nggak sempet ngobrol lagi. Jangan-jangan kalau gitu intimasinya bisa berkurang. Karena udah nggak nyambung nih, ngobrol cuman kayak oh ya pagi, kita morning, abis itu beres-beres kerja, ketemu di rumah udah capek, jadi paling bahasannya tuh cuman sekitar pekerjaan aja. Gimana jadi tadi gitu. Iya, itu bisa aja kan membuat komitmennya bukan komitmen, intimasinya ya, gitu, intimasinya gitu. Jadi intinya kita perlu membuat ketiga pilar ini tuh tetap kokoh gitu ya. Dan kalau ada yang kurang kita perlu aware. Benar banget. Kita identify nih yang mana nih yang perlu kita tingkatkan lagi. Karena bukan perselingkuhan aja, tapi dampak dari salah satu pilar yang lemah itu tuh banyak. Dan itu berhubungan kan tiga-tiganya itu ya. Betul. Gitu. Kalau contoh konkretnya nih untuk menjaga suatu keharmonisan pasangan tuh gimana nih Kak? Kira-kira dari tips dari Karikanya sendiri. Nah, jadi kita perlu melakukan sesuatu yang baru nih yang belum pernah kita coba sebelumnya. Misalnya kita selalu makan pecel lele di samping rumah kita gitu ya. Ada sih memang yang enak dan itu makanan favorit kita. Tapi nggak ada salahnya loh kita tuh mencoba sesuatu yang
baru tadi. Karena kalau kita terus melakukan rutinitas, kita bisa terjebak di boredom tadi. Gimana caranya kita tuh spice things up ya? Benar gitu. Dan memang perlu kreatif ya. Iya, Gitu. Jadi dalam hubungan tuh kita tuh perlu terus memikirkan cara-cara yang baru yang emang beda nih gitu, atau belum pernah kita lakukan gitu. Atau yang kedua tadi adalah kegiatan yang memicu adrenalin. Kenapa? Biasanya kegiatan-kegiatan ini tuh membuat kita tuh jadi lebih full of excitement. Contohnya apa sih? Misalnya ngelakuin olahraga yang memang cukup menantang. Arum jeram contoh bisa, kan itu kayak seru gitu kan. Setelah melakukan itu tuh biasanya tuh kita tuh kayak ada rasa seru banget ya tadi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh gitu. Atau misalnya ada couple yang emang sangat sporty gitu ya. Oh, kita coba rock climbing karena sebelumnya misalnya kita selalu cuman ya paling main badminton aja gitu. Jadi itu sih kegiatan-kegiatan yang unik gitu ya. Jadi selain baru juga kegiatan yang memicu adrenalin atau unik. Yang kedua, kita bisa memanipulasi lingkungan gitu ya untuk bisa kasih sesuatu yang baru tadi. Jadi memanipulasi nggak cuman buruk ya, ternyata manipulasi ini juga bisa dalam positif juga ya. Dalam hal yang positif, betul. Ini dalam konteks yang deket deh sama kita. Contoh di rumah. Di rumah. Oh, misalnya kita udah sibuk kerja nih. Aduh, tadi contoh yang pertama, cari cuti aja susah gitu ya. Iya, gimana mau pergi-pergi juga. Nah, bisa. Misalnya kita candlelight dinner di rumah. Gitu ya. Ya udah nggak usah mungkin kita mesti kita harus fine dining deh, habis itu dijadwalin ada momentum yang mungkin setiap cuman momen Valentine aja kita baru fine dining, harus dandan cantik. Ternyata itu bisa dilakuin di rumah juga. Bener gitu. Ya udah pakai aja alat yang ada gitu ya. Ya kita dekor lah sedikit, kasih taplak, kasih lilin boleh. Iya juga. Gitu. Jadi misalnya sambil kita ya pasang manipulasi lingkungannya tuh apa? Ya udah kita bikin situasi yang memang romantis. Contoh tadi selain meja di dekor, kita pasang lagu kah? Pasang lagu bisa banget. Gitu. Dan kita juga punya loh The Sounders. Kita kan The Sound ini adalah audio paling lengkap nih Kak. Nah, pas banget bisa. Jadi kita mungkin lagi fine dining di rumah nih, misalnya kita setting table, habis itu ada speaker yang kita punya barang tuh, speaker tuh yang bisa ada lampunya Kak. Dari brand JBL, namanya JBL Pulse 5 tuh yang paling baru sih Kak. Jadi tuh bisa jadi buat nuansa romantis tuh juga bisa di rumah. Benar. Jadi kita bisa pakai si speaker ini buat bantu ningkatin mood ya. Iya, ningkatin mood. Gitu. Jadi makannya juga bukan misalnya suara tetangga gitu ya, tapi memang suara lagu-lagu yang memang lagunya disetting yang mendukung mood kita tuh. Exactly. Gitu. Dan nggak perlu khawatir sih, misalnya aduh mana sempat kita masak gitu ya, atau enggak ada beberapa orang mungkin yang bilang gue aja nggak jago masak. Ya udah, be kreatif aja. Misalnya sekarang kan juga kita bisa aja pesan makanan betul, tapi yang makannya nggak harus di luar. Bener, nggak harus di luar, kita bikin fine dining table sendiri lah gitu istilahnya. Kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari aku 2 hal sangat praktis ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Atau enggak mungkin bisa juga nonton di rumah nih Kak. Jadi bisa mungkin juga. Jadi kan kadang kayak misalkan ada film yang belum kita tonton nih, udah kelewat karena pasangan itu apalagi yang sudah berumah tangga kali ya. Jadi tuh sibuk gitu kan. Jadi pulang kerja udah capek ketemu capek, tapi tetap kayak aduh sebenarnya kita mau nonton nih tapi nggak ada waktu nih. Tapi kita sebenarnya pengennya ngerasain tuh seperti di bioskop kayak gitu kan. Benar. Atau mungkin kadang juga beberapa punya anak, jadi consideration-nya anak ya. Aduh nggak bisa ninggalin anak nih. Iya benar. Gak usah khawatir gitu ya. Sebenarnya ya tadi sama modifikasi atau manipulasi lingkungan ini bisa kita lakukan juga dengan membuat bioskop di rumah. Nah tenang aja nih Kak, di The Sound nih kita punya soundbar. Itu tuh kita bisa menikmati nonton film nih serasa di bioskop padahal di rumah aja. Nah berarti ini satu hal yang bagus banget gitu bagus ya. Jadi banget, sebenarnya juga ada banyak tools yang bisa bantu kita untuk ini ya, ciptain kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita tuh jadi cintanya tuh jadi naik.
Iya gitu ya? untuk iya benar banget. Nah itu tuh kita juga lagi di promo. Tenang Oke. aja Kak. Oke. Jadi iya, yang soundbar yang bagus nih kan yang lagi di promo nih kita tuh punya dari merek POC tuh merek high end Kak. Oke. Nah itu ada promo POC Signa S4 itu dari harganya tuh dari 10 juta nih Kak. Tapi untuk promo nih 6,3 juta Aduh. aja. Besar ya? Besar ya. Diskonnya ya, Iya. promonya ya. Kalian mau pasangan kalian tidak selingkuh? Nonton beli Iya, barangnya iya, di iya. The Sound kayak gitu sih Oke, Kak. menarik banget ya. Tapi kalau misalkan dari kakak sendiri nih, kakak kan sudah berumah tangga ya. Apakah kakak tuh pernah mengalami di fase-fase itu? Maksudnya fase boredom yang kayak gimana sih gitu, itu pernah gak sih Kak dari kakaknya sendiri gitu? Apa mungkin karena kakak psikolog jadi enggak? Waktu udah mau nyampe ke fase bosen, aku akan preventif ambil tindakan apa nih atau gimana nih Kak? Oke. Sebenarnya sejujurnya pernah, tapi mungkin pas pacaran ya. Karena waktu pacaranku oke, tuh oke, lumayan lama. Oh ya Kak, Iya. 1 dekade ada? Iya, 10 tahun. Oh my god, 1 dekade bener guys. Betul tebakannya, iya. Jadi waktu pacaran tuh aku lumayan lama ya tadi ya 10 tahun gitu. Jadi memang di tengah-tengah itu sempat ada sih fase jenuhnya itu gitu. Jadi ya tadi balik lagi gitu ya, psikolog juga manusia kan ya gitu. Ya boredom atau bosen ini bukan satu hal yang musuh yang harus dihindari gitu. Malah menurutku ini adalah satu hal yang perlu kita rangkul. Ya jadi kalau kita bosan, oke ya udah kita evaluasi bareng gitu. Evaluasinya tuh kita pikirin sama-sama gitu ya. Kira-kira kenapa ya kok kita tuh ada di fase ini nih, kita jenuh, kita bosan gitu. Kita cari akar permasalahan tuh di mana, apa yang Bener. membuat hubungan kita kok sepertinya stagnan nih. Apa Bener. mungkin mesti kita bangun, mungkin bisa spice things up juga ya. Bener. Tapi mungkin juga kita punya goals baru mungkin. Jadi kayak ada yang harus dikejar. Kadang tuh misalkan kayak gitu ya. Misalkan pacaran tuh nggak bosan karena kita mau achieve, ayo kita harus nikah, ayo kita harus kerja, kita harus ini. Tapi entar tuh di nikahan jadi kayak aduh udah nggak ada lagi yang kita kejar, jadi mungkin itu yang bisa bikin bosan kali kayak. Benar itu benar banget sih. Makanya proses diskusi ya, aku tuh suka banget sama kata deep talk sebenarnya. Tapi sayangnya memang nggak semua orang tuh suka deep talk karena males mikir lah gitu. Udahlah nggak tahu gitu. Atau dia tuh juga belum mau mungkin apa ya, terbuka juga gitu ya dengan pasangannya gitu. Bisa jadi juga gitu. Padahal sebenarnya proses diskusi, deep talk, evaluasi hubungan yang kita punya sama-sama itu tuh sangat penting. Dan kalau bisa bahkan dijadwalkan. Jadi bukan jangan tunggu bosan gitu ya, tapi misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, apa nih hal-hal baik yang udah kita lakukan dan mungkin bisa tetap kita pertahanin. Gitu. Oh tapi hal apa sih yang kemarin aku tuh gak suka loh dari kamu, dan mungkin bisa kita cari solusinya sama-sama. Jadi evaluasi ya sama Bener. pasangan kita masing-masing ya. Itu penting ya banget gitu. Karena again kalau secara spesifik mungkin marriage ya, pernikahan itu kan kita tuh long term. Oh ya, Sampai pastinya. Iya, maunya kan pengennya- udah maut yang memisahkan, benar. Benar gitu, sampai 50-60 tahun gitu ya. Jadi memang perlu ada proses maintaining secara berkala. Sama aja kayak misalnya kita naik mobil perjalanan jauh gitu. Gitu. Pasti kan kita cek terus ya, misalnya oh bensinnya habis nggak sih gitu. Oh ini olinya gimana, bannya gimana, kempes atau enggak. Ya sama juga kalau kita terus gas terus, bisa jadi ada hal-hal yang negatif yang ditimbulkan. terjadi. Iya benar banget Gitu. Nah gitu guys, jadi sekian tips and trick menjaga hubungan tetap harmonis ya. Penanggulangan selingkuh nih guys jadinya nih guys. Paling gitu sih Kak. Thank you banget, kita udah ngebahas banyak soal perselingkuhan, dari mulai faktor apa yang menyebabkan orang selingkuh, faktor apa yang membuat Virgun selingkuh mungkin ya, secara general aja ya. Sama kita ngeliat tadi dari sisi pandang istrinya juga ya. Iya. Sama dampak apa yang ditimbulkan oleh istri dan anak-anaknya juga ya. Dan apa tips and trick gimana caranya biar hubungan itu nggak nyampe ke perselingkuhan itu Ya Kak. jangan ya. Jangan Karena ya The Sounders ya. Sakit Ya banget jujur. Bener. Oke, thank you Kak Rika, thank you so Sama-sama, much mau datang thank ke The you. Sound. Nanti kita mungkin bakal bahas mengenal
apa ya, love relationship lagi, halnya sama mungkin, tapi kita membahas isu yang berbeda. Iya. Bisa banget pokoknya kalian request kita bakal memenuhi pokoknya. Iya. Oke, thank you so Oke, much thank you